Halo kaum mager semua dimanapun anda berada aja, kumadia calager ngayek nyarita ya, kata orang Banten mah. Kembali lagi bersama saya, Boy the Play in the Gejrot. Masih seperti biasa saya akan membahas film survival kisah nyata berjudul I Am David yang dirilis pada tahun 2003, yang tentu saja selain ceritanya menarik, banyak sekali pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat ceret cerot. Cerita berlatar belakang di Bulgaria pada tahun 1945 dengan memperlihatkan sepasang suami istri dan juga anaknya bernama David yang ditangkap oleh tentara Bulgaria karena sudah berani melawan pemerintahan Bulgaria yang kala itu berada di bawah kekuasaan Partai Komunis yang didukung Soviet, di mana saat itu ayah David pun langsung ditembak mati di tempat, sementara ibunya yang bernama Mary beruntungnya dirinya ditangkapnya itu oleh seorang perwira bernama Yanov yang merupakan mantan kekasihnya. Kemudian Mary pun dibantu kabur oleh Yanov dengan dibuatkan data-data palsu tentang dirinya. Sedangkan David yang saat itu masih berumur 5 tahun dirinya dimasukkan ke penjara dan dihukum seumur hidup. Eta 7 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1952, terlihat di sana David yang kini sudah berusia 12 tahun dirinya dikerjakan dengan paksa di penjara tersebut. Yang mana di penjara itu David mempunyai seorang teman baik berumur 40 tahun bernama Yohanes. Ketika sedang bekerja di sana, David menyampaikan kepada Yohanes bahwa dirinya sudah bosan hidup menderita seperti itu. Jadi sekarang dirinya lebih baik mati. Mendengar itu Yohanes mengatakan bahwa David jangan putus asa. Siapa tahu suatu saat ada seseorang yang datang dan mengeluarkan David dari penjara neraka tersebut. Diceritakan suatu hari terlihat saat itu semua tahanan dikumpulkan disebabkan ada seorang penjaga yang kehilangan sabun mandi yang ternyata David lah yang telah mencurinya. Melihat itu Yanov yang merasa kasihan kepada David, beliau memberikan isyarat kepada Yohanes agar mengambil sabun tersebut dari tangan David. Setelah sabun itu diambil oleh Yohanes, seorang mayor jenderal yang paling berkuasa di penjara tersebut datang dan menyuruh Yanov menembak Yohanes. Dan kala itu mau tidak mau Yanov pun terpaksa menuruti perintah atasannya tersebut hingga akhirnya Yohanes pun meninggal. Malamnya David dipanggil ke ruangan Yanov dan disuruh melarikan diri malam itu juga dengan membawa surat yang harus diserahkan ke pihak berwenang di Denmark. Dan beliau sudah menyiapkan tas di suatu tempat untuk perbekalan kabur David tersebut. Kemudian di sana Yanov mengatakan jika nanti David berhasil keluar dari Bulgaria, maka dirinya harus pergi ke pelabuhan Salonika Yunani, lalu numpang ke kapal yang berlayar menuju ke Italia. Sesudah berada di Italia, maka David harus pergi ke utara menuju Denmark, dan dalam perjalanan David jangan percaya kepada siapapun agar dirinya selamat. Sebelum David keluar di sana, Yanov menyampaikan bahwa dirinya meminta maaf atas meninggalnya Yohanes, di mana hal tersebut beliau lakukan tak lain untuk menyelamatkan David sendiri agar tetap hidup. Setelah yang lain tertidur, kemudian saat itu David pun langsung kabur dari penjara neraka tersebut menuruti perintah Yanov. Saat melewati pagar, sialnya di sini baju David dikait ke pagar tersebut. Walaupun demikian, namun akhirnya David berhasil melewati pagar itu tanpa ketahuan oleh petugas yang sedang berjaga. Setibanya di suatu tempat, David pun mengambil tas yang sudah disiapkan oleh Yanov tersebut, yang mana dari tas itu David menemukan sepotong roti, sabun mandi, pisau lipat, dan juga kompas. Selepas mengambil tas itu, lantas David pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Paginya sesampainya di suatu tempat, David melihat 2 mobil tentara Bulgaria lewat ke tempat tersebut. Melihat itu dengan penuh hati-hati, David pun naik ke salah satu mobil mereka. Sesudah berada di mobil itu, David menemukan 2 orang tahanan yang kabur bersembunyi di mobil tersebut. Lalu saat itu David pun bergabung dengan mereka.
Dalam perjalanan tiba-tiba mobil yang dinaiki David tersebut berhenti. Kemudian seorang prajurit bernama Gemma yang berada di mobil belakang turun dan menghampiri mobil tersebut dengan tujuan mau mengambil barang yang mereka bawa. Tentunya hal itu membuat dua orang tahanan yang kabur tersebut ketahuan oleh Gemma. Ketika Gemma sudah turun membawa dua orang tahanan tersebut ke mobilnya, David yang kala itu belum ketahuan lantas dirinya pun ngajo dari mobil tersebut lalu bersembunyi dengan penuh ketakutan. Dan beruntungnya di sini David tidak ketahuan oleh Gemma hingga akhirnya dirinya pun selamat. Beberapa bulan kemudian, di mana malam itu David yang sudah sampai di perbatasan Bulgaria dengan cepat dirinya pun ngoronang melewati pagar perbatasan tersebut. Yang mana tatkala David melewati pagar perbatasan itu dirinya ketahuan oleh penjaga. Dan sialnya di sini suratnya malah jatuh, membuat David terpaksa memberanikan diri kembali mengambilnya lalu kabur di paparetot meninggalkan tempat tersebut. Entah sudah berapa minggu David yang kala itu terus berjalan, akhirnya dirinya sampai di pelabuhan Salonika. Lalu di sana David pun naik dengan sembunyi-sembunyi ke kapal yang hendak berlayar menuju ke Italia. Berkat kehati-hatiannya, terlihat di sana David berhasil masuk ke kapal itu tanpa diketahui oleh para awak kapal tersebut. Akan tetapi dalam perjalanan ketika David sedang enak-enak tidur, tiba-tiba seorang awak kapal bernama Roberto masuk ke ruangan tersebut. Melihat David ada di sana, spontan Roberto pun marah dan langsung mau melaporkan David ke kaptennya. Disebabkan David sudah berani menyusup ke kapal tersebut. Melihat itu lantas David pun menyogok Roberto dengan pisau lipat yang dibawanya. Karena pisau tersebut gagangnya terbuat dari mutiara, akhirnya Roberto pun tidak jadi melaporkan David. Namun tatkala kapal itu hendak sampai ke pelabuhan Italia, di sini Roberto terpaksa menurunkan David agar David tidak ketahuan oleh para awak kapal yang lain. Setelah berada di Italia, kemudian David pun pergi ke utara sesuai perintah Yanov. Setibanya di kota, David yang saat itu kelaparan dirinya mampir ke toko roti dan meminta sepotong roti kepada pemilik toko roti tersebut yang bernama Emen. Mendengar itu Emen mengajak David masuk ke dapur pembuatan rotinya. Sesudah David berada di dapurnya, Emen pun pergi keluar dan melaporkan David kepada dua orang petugas dengan tujuan agar dua orang petugas itu menanyai David disebabkan David kelihatannya seperti gelandangan. Tak lama Emen dan dua orang petugas itu pun masuk menghampiri David. My friends want to talk to you. Meskipun niat Emen itu baik, yakni mau menolong David, akan tetapi kala itu David malah kabur ketakutan. Ketika berlari di hutan, David jatuh di kerolong dan dicedak ke pohon hingga dirinya kesakitan. Sesudah terbangun, David menemukan kompasnya rusak. Tentunya hal itu membuat dirinya jadi tidak mengetahui jalan keluar dari hutan tersebut. Menerima kenyataan itu di sini David tidak kehilangan akal. Lantas dirinya pun naik ke pohon yang ada di hutan tersebut hingga akhirnya David pun mengetahui jalan keluar dari hutan itu dan sampai di sebuah desa. Ketika David sedang berjalan di desa itu, tiba-tiba seekor anjing bernama Ucup mengagogogan mengejar David, membuat David lompat di babaranting ketakutan dan naik ke atap WC. Dalam keadaan semacam itu, beruntungnya pemilik Ucup yang bernama Sasa datang ke tempat tersebut dan menghentikan Ucup. Gina, be quiet. You eating my grapes? Kemudian saat itu Sasa pun menyuruh David mengantarkan Amer buatannya ke seorang janda bernama Yuli yang sedang mengadakan pesta dengan diberikan imbalan yang sangat teramat kecil. Meskipun demikian akan tetapi kala itu David tidak bisa menolak permintaan Sasa, si nenek peot yang tidak ingat mati tersebut. Sesampainya di sana, David merasa tertarik dengan semua makanan yang ada di pesta Yuli. Dan ketika David sedang menghayalkan memakan semua makanan yang ada di sana, tiba-tiba Yuli datang dan mengambil Amer yang dibawanya tersebut. Kemudian mengusirnya disebabkan penampilan David sangat gembel. Sebelum pergi di sana, David mengambil pecahan kaca spion mobil milik teman Yuli dengan tujuan agar dirinya bisa mengacak.
Karena sekarang sudah memiliki uang, lalu saat itu David pun menghampiri sebuah toko makanan dan berniat mau membeli salah satu makanan yang ada di toko tersebut. Namun tatkala David memperlihatkan uangnya, spontan pemilik toko itu yang bernama Aep pun mengusir David dikarenakan uang David itu sangat kecil, tidak cukup dibelikan kepada makanan apapun yang ada di toko tersebut. Tentunya kenyataan itu membuat David merasa sangat sedih. Keesokan harinya dalam perjalanan, David bertemu dengan sepasang suami istri bernama Bayan dan Nunung yang mobilnya mogok karena kehabisan bensin. Kemudian di sana Bayan pun meminta tolong kepada David agar membelikan bensin. Karena imbalannya lumayan besar, David pun menyanggupinya. Lalu saat itu dirinya pun pergi membeli bensin ke pom mini milik Ius. Disebabkan Ius ini adalah orang baik, terlihat di sana dirinya dengan ikhlas mengantarkan David ke Bayan menggunakan Vespa kesayangannya. Sesudah mengantarkan bensin ke Bayan, David pun langsung membelikan uang pemberian Bayan tersebut ke roti yang sangat banyak, yang tentu saja beteng David tidak akan kukurubukan kelaparan lagi. Wah, wah. Beberapa hari kemudian dalam perjalanan ketika David naik ke pagar rumah milik orang kaya, tiba-tiba anak pemilik rumah tersebut yang bernama Carlo datang dan langsung menghajar David karena disangkanya David mau mencuri ke rumahnya. Lalu saat itu Carlo pun mengambil surat milik David tersebut. Namun beruntungnya di sini David berhasil merebut kembali, kemudian dirinya kabur ke hutan. Saat hendak kembali melanjutkan perjalanan, di sana David mendengar suara seseorang meminta tolong dari sebuah gubuk yang terbakar. Mendengar itu spontan David pun berlari dan masuk ke gubuk tersebut. Sesampainya di dalam gubuk itu, David menemukan seorang wanita seumurannya terikat di kursi. Melihat itu dengan cepat David pun melepaskan wanita tersebut dan membawanya keluar. Setibanya di luar, mereka berdua pun pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Diceritakan David yang kala itu pingsan, saat terbangun dirinya menemukan sudah berada di rumah wanita tersebut. Lalu di sana wanita itu menanyakan, "Siapa namamu?" David menjawab, "Aku adalah David." Kemudian wanita itu memberitahukan bahwa dirinya bernama Maria, yang mana tatkala David dan Maria sedang enak-enak mengobrol, tiba-tiba ibu Maria datang sambil membawa pakaian untuk David. Setelah Maria keluar, ibunya mengucapkan terima kasih kepada David karena David sudah menyelamatkan Maria. You saved my Maria. Kemudian saat itu ibu Maria mengatakan bahwa sekarang dirinya harus menghubungi orang tua David. David menjawab tidak perlu, disebabkan kedua orang tuanya tidak ada di Italia. Selain itu dirinya juga bukan orang Italia, melainkan sedang berada dalam perjalanan menuju suatu tempat. Di mana kala itu ketika ibu Maria hendak kembali menanyai David, tiba-tiba seorang pembantunya memberitahukan bahwa makan siang sudah siap. Everyone's dying to meet you. Sesudah memakai pakaian pemberian ibu Maria, David pun berniat turun mau ikut bergabung makan dengan keluarga Maria. Namun tiba-tiba Carlo datang menghampiri David dan meminta agar David tidak memberitahukan perbuatan dirinya yang memukuli David pada saat David menaiki pagar rumahnya. Selepas mengatakan hal itu, lalu Carlo pun mengajak David ikut bergabung makan bersama keluarganya. Come on. Amen. Sorenya saat David dan Maria sedang melihat buku-buku di ruangan ayahnya, tanpa disangka ayah beserta ibunya datang dan menyuruh Maria keluar sebab mereka berdua mau berbicara dengan David. Selepas Maria keluar, di sana ibunya Maria menanyakan kepada David bahwa perjalanan David itu hendak kemana. Mendengar itu David tidak menjawab disebabkan Yanov melarang dirinya untuk mempercayai siapapun. Melihat itu kedua orang tua Maria pun tidak memaksanya. Malam harinya selepas memakai pakaiannya yang semula, David memutuskan pergi dari rumah Maria secara diam-diam. Sebelum pergi, David tidak lupa mengucapkan selamat tinggal kepada Maria yang sedang tidur. Keesokan harinya selepas numpang di mobil dogong, David sampai di sebuah kota. Dan sialnya di sini David malah terjebak di tengah-tengah masyarakat yang sedang berdemo. Yang mana ketika di sana David lagi kebingungan, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi.
tiba-tiba David ditangkap oleh seorang petugas dan dimasukkan ke dalam mobil. Setelah berada di mobil tersebut, David merasa penasaran dengan surat yang diberikan oleh Yanov tersebut. Karena hal itu lantas dirinya pun membukanya. Dan ternyata surat itu berisikan tentang identitas dirinya yang hendak disatukan kembali dengan ibunya yang kini ada di Denmark. Mengetahui itu, David pun berusaha keluar dari mobil tersebut. Sesudah melihat posisi kunci pintu mobil itu dari cermin, David pun membuka kain yang mengikat lukanya. Kemudian dipakai membuka kunci pintu mobil tersebut. Dan usaha David pun berhasil, lalu dirinya pun kabur meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di jalan, David bertemu dengan Roberto yang hendak mengirimkan sayuran ke Milan. Kemudian Roberto pun mengajak David naik ke mobilnya. Dengan penuh kebahagiaan spontan, kala itu David pun menerima ajakan Roberto tersebut. Are you going to? Denmark. Sesampainya di Milan, David pun berpisah dengan Roberto, lalu dirinya pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, David bertemu dengan seorang pelukis tua asal Swiss bernama Mas Sophie. Setelah berkenalan, kemudian Mas Sophie mengatakan bahwa dirinya ingin melukis David. Walaupun awalnya enggan, namun akhirnya David menuruti kemauan Mas Sophie tersebut. Still, David, most adults, I think, just be happy that you're the kind of person who could. Sesudah selesai melukis, Mas Sophie mengajak David ke rumahnya untuk dijamu sebagai bentuk terima kasih karena David sudah mau menuruti kemauannya. Disebabkan Mas Sophie ini orang baik dan bisa dipercaya, saat itu David pun menuruti kemauan si Mak Sophie tersebut. David, are you quite sure? Can I look at them, please? Ketika hendak memasuki Swiss, di sini awalnya David berniat kabur disebabkan dirinya tidak memiliki paspor. Namun Mas Sophie melarangnya karena dirinya akan membuat David bisa masuk meskipun David tidak memiliki paspor. Dan benar saja saat petugas perbatasan tersebut menanyakan paspor David, Mas Sophie dengan pandainya memberikan alasan yang membuat penjaga itu percaya hingga akhirnya David pun diperbolehkan lewat. But it's less expensive than buying real paint. Sesampainya di rumah, Mas Sophie pun menjamu David dengan makanan yang dia punya. Setelah selesai makan di sana, Mas Sophie menanyakan di mana David tinggal. David menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai tempat tinggal. Mas Sophie mengatakan jika David tidak mempunyai tempat tinggal, maka David bisa tinggal di rumahnya. Karena Mas Sophie ini orangnya baik dan bisa dipercaya. Di sini David pun berterus terang kepada Mas Sophie bahwa dirinya tidak bisa tinggal di rumah Mas Sophie disebabkan dirinya sedang berada dalam perjalanan menuju Denmark untuk menemui ibunya. Mengetahui itu, kemudian saat itu juga Mas Sophie pun langsung mengantarkan David ke pemerintahan Swiss. Selepas identitasnya diperiksa, lalu David pun diantarkan oleh pemerintahan Swiss ke bandara untuk dipulangkan ke Denmark. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Mas Sophie, kemudian David pun naik ke pesawat dan terbang menuju Denmark. Setibanya di Denmark, David pun disambut oleh ibunya disebabkan ibunya sudah diberitahu tentang kepulangan anaknya itu oleh pemerintahan Swiss. Lalu saat itu ibunya pun memeluk David dengan perasaan bahagia bercampur sedih. Tamat ending yang sangat mencurucutkan Cipanon. Hahaha. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Jangan lupa share videonya sebanyak-banyaknya biar saya bisa mengganti hutang saya ke warung yang sudah kasbon banyak. Oke, Kak, lanjut.